Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah la haula wa la quwwata illa billah wa la na'budu illa iyyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Bapak jamaah rahimakumullah, ada dua pertanyaan. Yang pertama, hukum merayakan ulang tahun bagi seorang muslim. Yang kedua, tentang zakat profesi. Apa hukum merayakan ulang tahun bagi seorang muslim? Apakah bisa dijadikan dalil ulang tahun tentang Nabi yang berpuasa setiap hari Senin? Ini terlalu jauh bagi kias yang tidak sepadan. Al-qiyas ma'al farid batilun, kias yang tidak sepadan itu batil. Terlalu jauh. Puasa Senin Kamis itu setiap Ahad, ulang tahun itu setiap tahun. Ya memang ada yang secara keras melarang, tapi ada juga yang membolehkan karena bukan termasuk ibadah mahdhah. Ini hanya urusan keduniaan lah. Yang melarang karena itu tasabuh dengan perbuatan orang-orang Nasrani. Jadi kalau orang Nasrani, orang Kristen menjadikan kelahiran Nabi Isa sebagai hari raya Natal. Padahal Nabi Isa sendiri juga tidak pernah menetapkan hari kelahirannya sebagai hari raya. Kalau dalam Islam hari raya ada dua, Idul Fitri, Idul Adha. Jadi prinsipnya kalau saya tidak perlu karena ini kadang mempengaruhi anak-anak nih. Karena kalau orang yang kaya merayakan ulang tahun, kemudian orang yang tidak punya di sekolah biasanya, kalau yang tidak ulang tahun, nah biasanya dikoyoi teman-temannya. Kalau saya makanya tidak perlu lah ulang tahun itu. Karena memang juga tidak ada landasan. Nah meskipun tadi itu kan hanya urusan duniawi. Nah kalau itu urusan duniawi ya memang tidak ada salahnya, tetapi karena itu juga meskipun urusan duniawi karena tasabuh. Tasabuh itu mengikuti kebiasaan agama lain. Maka sebagian ulama juga melarang. Nah begitu, yang jelas ini bukan urusan agama, bukan masalah ibadah. Kalau saya sebaiknya tidak perlu. Nah begitu, kalau dikiaskan dengan Senin Kamis, nah terlalu jauh, tidak akan ketemu. Karena kias itu ada beberapa rukun. Kemudian tentang zakat profesi, bagaimana jika pengumpulan zakat tersebut setiap bulan ditarik? Apakah zakat profesi itu harus mencapai nisab dan haul, yang mana dikiaskan dengan emas? Nah ini memang zakat profesi ini masih menjadi perdebatan. Bahkan sebagian ulama tidak ada zakat profesi. Kalau zakat profesi yang dimaksud diambil setiap bulan, ya memang pada dasarnya tidak ada. Karena paling dekat zakat profesi itu dikiaskannya dengan dagang. Yang mana dagang itu profesi dagang itu memang sudah ada sejak zaman nabi-nabi terdahulu kan. Sedangkan profesi-profesi sekarang banyak yang tidak ada pada zaman dahulu, seperti pengacara, seperti artis namanya. Banyaklah dokter kan, yang itu mungkin penghasilannya juga tentu lebih banyak. Pada zaman Nabi belum ada profesi seperti itu. Nah maka kalau zakat profesi itu, kalau saya cenderung itu dikiaskan dengan
perniagaan, zakat kekayaan lah. Karena saya tidak tahu apa yang diputuskan oleh MUI itu landasannya apa, karena dikiaskan kedua hal aneh, padahal di dalam ilmu usul ya kias itu hanya pada satu pokok. Kalau itu ditarik setiap bulan, maka penarikannya kan berarti dikiaskan dengan zakat pertanian, diibaratkan setiap kali panen. Tetapi nisabnya dikiaskan dengan emas 85 gram. Zakat kekayaan itu termasuk zakat perdagangan tadi 85 gram. Nah ini secara hukum memang sudah tidak benar. Kalau kembali ke hukum usul tidak boleh kias itu hanya kepada satu masalah. Nah termasuk tadi kalau saya memang haul nisab tentu ya, karena yang namanya zakat itu memang ada nisab. Nah kalau nisabnya tidak dipakai ya kasihan dong, untuk keluarga sendiri saja kurang. Nah dulu yang saya pelajari zakat profesi itu sendiri tidak diambil dari persentase gaji bersih. Tapi waktu itu yang pernah dihitung, saya catatannya tidak di sini. Jadi dihitungnya itu gaji diambil kebutuhan pokok. Jadi umpamanya sebulan gajinya umpamanya 10 juta untuk keperluan pokok, untuk anak-anaknya, untuk makan dan kebutuhan sehari-hari. Nah baru sisanya itu yang dihitung. Sampai nisab tidak. Tentu orang yang punya anak 1 dengan punya anak 10 nanti menjadi beda. Nah tapi kalau sekarang yang saya tahu seperti pertanyaan ini, terus pokoknya diambil 2,5% dari gaji. Nah itu ya kalau anaknya banyak bisa jadi keluarganya sendiri malah kekurangan. Nah maka di samping nisab, maka di sana ada haul, karena haul itu sesuatu yang sangat-sangat memang diwajibkan. Di antara diwajibkannya zakat mal itu adalah haul, sudah mencapai 1 tahun. Karena kalau belum 1 tahun ya tidak wajib. Karena apa? Karena yang namanya manusia itu kebutuhannya kadang ada yang tidak terduga. Hari ini mungkin kita sudah sampai nisab 85 gram emas. Emas itu kalau umpamanya sekarang 500 berarti 42,5 juta. Ini 8 kurang lebih segitulah, 45 juta lah. Hari ini kita sudah punya uang 45 juta. Kan belum wajib zakat. Zakatnya kalau sudah sampai setahun kok 45 juta itu tidak pernah kurang, nah baru keluar zakat. Nah itu yang namanya haul, ya, sudah mencapai 1 tahun. Karena apa? Karena manusia sekali lagi kebutuhannya kadang tidak terduga. Suatu saat mungkin ada yang sakit, yang membutuhkan biaya yang banyak. Nah tentu hartanya menjadi kurang, maka haulnya menjadi gugur. Nah, maka tidak wajib zakat. Maka haul itu memang betul-betul sesuatu yang bermanfaat. Jadi tidak begitu mencapai nisab langsung zakat, tetapi harus menunggu haul. Karena tadi kebutuhan manusia yang kadang di luar perencanaan, yang itu untuk jaga-jaga. Ya, dia mengeluarkan zakat, nanti dia sendiri malah kekurangan, kan juga tidak boleh, kan tidak bagus. Kan. Maka disitulah hikmah disyariatkannya haul. Kan. Nah, jamaah rahimakumullah. Nah, kembali ke zakat profesi tadi. Memang pada zaman Nabi, termasuk masalah zakat ternak, waktu itu yang ada di dalam hadis itu kan cuma unta, sapi, kambing. Yang wajib zakat kan cuma 3 itu. Unta itu kalau 5 sampai setahun
zakatnya seekor kambing. Kemudian sapi kalau 30, kambing kalau sudah mencapai 40. Nah, hitungannya di sini rinciannya sudah ada. Nah, nanti monggo kalau ini dibaca. Nah, itu pada waktu itu. Nah, padahal sekarang yang namanya ternak kan macam-macam betul kan. Punya kolam berhektar-hektar. Bagaimana penghitungannya? Apakah tidak wajib zakat? Nah, maka di sini itu termasuk bagian dari profesi. Nah, di sini sudah ada hitung-hitungannya. Contoh-contoh zakat peternakan. Nah, peternak ayam umpamanya di sini sudah ada cara penghitungannya, tapi ini hitungan lama ya, karena harga emas itu sekarang sudah tinggi. Waktu itu cuma sekitar dihitung masih 300 kalau tidak salah, karena sudah lama ini tulisan ini. Ya. Nah, kalau nisabnya sama 85 gram. Nah, jadi ada hitung-hitungannya lah, ada hitung-hitungannya seperti ini. Pertanian itu memang kalau yang ada di dalam nasnya itu hanya makanan pokok, gandum, kurma. Waktu itu yang ada di Arab sana. Nah, di kita padahal pertanian kan macam-macam. Lombok suatu saat kalau harganya sangat tinggi kan, satu saat tinggi kadang rendah. Padahal 2 hari sekali umpamanya panen 2 kental aja itu sudah berapa? Apakah itu tidak wajib zakat? Nah, maka yang tidak ada nasnya secara khusus, nah maka para ulama mayoritas mengkiaskannya kepada perniagaan, atau lebih tepatnya itu termasuk zakat kekayaan. Jadi yaitu dihitung, kemudian kalau sudah mencapai nisab, nah, nisabnya sudah mencapai haul, nah maka disitulah baru wajib zakat. Jadi kecil ini, cuma 2,5%. Zakatnya 2,5% kalau itu harta kekayaan. Nah, di sini sudah ada hitung-hitungannya. Salah satu contoh ternak unggas namanya. Perniagaan, nah kalau yang ada pada zaman Nabi perniagaan ini, jadi perdagangan lah yang sudah profesi paling lama yang sampai sekarang tetap bertahan. Nah, yang sekarang yang dulu pada zaman Nabi tidak ada ya banyak aja ini. Jadi kontraktor umpamanya atau pengacara, ya banyak lah. Nah, maka mayoritas ulama cenderung itu mengkiaskannya kepada zakat kekayaan. Jadi, nah maka kembali ke pegawai tadi, ya karena itu kayaknya sudah menjadi putusan. Jadi pegawai kalau sudah gajinya tidak tahu berapa itu, yang kemudian dipotong itu ya berarti kurang lebih gajinya lebih dari 7,5 itu, kalau menurut hitung-hitungan sudah ditarik zakat gitu kan. Kalau 10 juta aja sudah 100 juta lebih, makanya menjadi berat gitu. Apalagi kalau dia punya banyak tanggungan ya kan? Karena belum diambil kebutuhan pokok. Maka dulu yang saya pelajari, saya masih ingat dulu di pesantren itu ada namanya kok lupa saya judul bukunya, Masail al-Fiqhiyah. Jadi masalah-masalah fikih yang pada zaman Nabi belum ada. Nah, kemudian pada zaman modern ini muncul. Nah, di situ dibahas, ya, termasuk diantaranya zakat profesi tadi. Hitung-hitungannya begitu. Jadi zakat profesi itu kalau memang diambil, maka dikiaskannya yang paling dekat adalah dengan zakat perniagaan tadi. Jadi kekayaan lah. Jadi sudah mencapai nisab, juga mencapai haul. Jadi kalau sekarang ini yang konon tadi sebagaimana pertanyaan, PNS itu dipotongnya setiap bulan
Ya, tapi karena itu sudah kebijakan pemerintah ya, kalau sudah kebijakan pemerintah ya kita tidak bisa menolak, gitu kan. Tapi sebetulnya kalau secara hukum itu belum wajib, belum wajib itu hanya infak berarti hanya infak. Tapi begitulah, di dalam masalah fikih itu memang tidak bisa semuanya sepakat. Mesti kadang ada yang sepakat, kadang ada tidak. Tapi kalau itu sudah menjadi kebijakan suatu pemerintah, nah maka biasanya kita hanya ikut, khususnya bagi pegawai negeri. Nah, ya Pak, kalau kebijakan pertanian yang ada pada masa itu, nisab pertanian adalah 5 wasak yang setara dengan 6 kintal setengah. Di sedikit nih, kalau pengairannya pakai air hujan tidak pakai biaya, zakatnya 10% tinggi. Zakat pertanian itu paling tinggi. Kalau pengairannya pakai biaya maka zakatnya 5%, itu tinggi. Padahal kalau perniagaan tadi cuma 2,5. Nah, ini sekali lagi waktu itu hanya apa, makanan pokok, ya waktu itu kurma ataupun gandum. Nah, sekarang tadi yang saya sampaikan tadi, padahal yang namanya pertanian itu sekarang apa, macam-macam gitu, ya. Ada beberapa komoditi pertanian yang memang itu panennya tidak sekali panen tetapi sedikit-sedikit. Nah, maka kalau demikian, nah itu dikiaskannya kepada perniagaan, atau lebih pasnya, lebih umumnya disebut dengan apa, dengan zakat harta kekayaan, yang nisabnya 85 gram, kemudian zakatnya 2,5%. Nah, di sini ini contoh yang pertanian yang makanan pokok, gabah. Memiliki sawah diairi air hujan. Untuk memelihara tanaman ia menghabiskan biaya untuk insektisida, ya, untuk pengobatan pupuk 1 juta. Ketika panen menghasilkan 10 ton. Harga per kilogramnya sebesar 2.500. Waktu itu ini sudah lama, ya, belum sempat berubah lagi nih. Ini seingat saya tahun 2003 kalau tidak 24 waktu itu buatnya. Brutonya sekian, dan seterusnya, kan. Maka kemudian yang diambil netonya. Kalau diambil brutonya ya kasihan petani. Padahal bagaimanapun yang namanya pertanian sekarang kan membutuhkan biaya, kan. Maka biaya untuk pengelolaannya tetap dihitung, karena kalau tidak dihitung malah rugi bisa-bisa petani ini, kan. Nah, kalau pakai air hujan tadi, prinsipnya bukan hanya air hujan, ya, jadi air yang tidak memerlukan biaya, Nah, kalau memerlukan biaya khususnya tentang hanya pengairan, irigasinya. Kalau pupuk ya mesti membutuhkan. Makanya kalau yang sifatnya pupuk dipotong diambil. Tapi kalau masalah pengairan, nah bedanya di zakatnya. Kalau pengairannya menggunakan biaya berarti 5%, kalau tidak menggunakan biaya berarti 10%. Maka tinggi, zakat pertanian itu paling tinggi, kan. Nah, begitu, nggih. Memang zakat ini agak pelik, nggih. Agak pelik, kalau hanya sekali tidak bisa, harus satu-satu tadi, harus satu-satu cara penghitungannya. Nah, coba kalau yang penghasilan, umpamanya PNS tadi, ingat saya sudah ada di sini, ya, coba kita hitung yang zakat profesi, umpamanya. Ini percetakan oleh di sini. Maka percetakan ini juga seharusnya termasuk profesi. Dulu tidak ada percetakan. Nah, di sini di antara ulama memang beda-beda, ya. Kalau Profesor Didin Hafifuddin, nah itu mengkiaskannya ke petertanian, ya. Makanya zakatnya juga tinggi. Kalau beliau konsisten karena dikiaskan ke pertanian, nah maka
setiap kali gajian. Tapi zakatnya juga 5% tadi. Loh, habis yang ditulisan satunya. Nah, sedikit ya, sebelum ke anu tadi ini yang kadang sering menjadi salah paham tentang istilah mu'alaf ya. Nah, kalau rikop sekarang mungkin tidak ada. Rikop itu bukan diberikan kepada budak, tetapi untuk memerdekakan budak. Karena di sini sudah tidak ada budak, maka ya tidak perlu dikeluarkan. Ya. Nah, mu'alaf. Ya. Kita sering terjebak yang mu'alaf itu orang yang baru masuk Islam. Ya. Padahal tidak ada satupun di kamus yang mu'alaf itu diterjemahkan baru masuk Islam. Orang yang baru masuk Islam, nah itu hanya salah satu pengertian dari mu'alaf. Kalau arti asalnya, kalau dalam Qur'annya kan al-mu'allafatu qulubuhum, yang dibujuk hatinya. Nah, maka kalau di pengertian perincian tentang masalah mu'alaf itu, nah, di sini ada beberapa kriteria. Kalau diterjemah Al-Quran yang kemenak itu juga dijelaskan ya, di antara siapa saja yang dimasuk mu'alaf. Yang pertama, golongan yang diharapkan keislamannya atau keislaman kelompok dan keluarganya. Jadi non muslim pun kalau dia bisa dibujuk itu juga boleh dikasih zakat. Ada non muslim tapi juga tidak pernah ke tempat ibadahnya dikasih zakat. Nah, siapa tahu dia mau masuk Islam. Nah itu sebetulnya bagian dakwah ini. Dakwah bilmal yang kadang itu diambil alih dilaksanakan oleh agama lain. Banyak dulu kalau ceritanya terutama di daerah-daerah miskin dikasih supermi akhirnya murtad itu kan banyak karena kurang ya mungkin waktu itu juga secara ekonomi juga belum mapan, tapi kalau sekarang sudah banyak lembaga-lembaga yang memperhatikan itu. Jadi zakat itu tidak harus kepada muslim, di non muslim pun itu boleh dikasih kalau dimungkinkan, dibujuk dia masuk. Tapi kalau non muslimnya sudah sangat kuat ya tidak perlu. Non muslim tapi taat banget, gerejanya aktif, kalau itu tidak perlu. Tapi kalau tadi ya kalau kita ya Islam tapi Islam KTP lah, itu bisa dibujuk dikasih zakat, siapa tahu dengan dikasih zakat dia masuk Islam. Golongan yang dikhawatirkan akan kejahatannya, nah waktu itu ya kadang ya ada satu kelompok yang suka mengganggu umat Islam, biar tidak mengganggu kasih zakat. Nah, masa sudah dikasih zakat masih ganggu umat Islam. Jadi aku itu macam-macam ya tentang istilah mu'alaf. Golongan yang baru masuk Islam, nah tadi saya sampaikan, yang baru masuk Islam itu hanya satu bagian saja. Jadi kita selama ini orang baru masuk Islam sering hanya itu saja yang dimaksud mu'alaf. Sudah bertahun-tahun masuk Islam masih disebut mu'alaf juga kan. Padahal sudah Islamnya sudah sangat kuat, sudah menjadi ustadz, sudah kaya raya, itu sudah tidak disebut mu'alaf lagi sebetulnya. Pemimpin atau tokoh yang telah masuk Islam tapi mempunyai sahabat-sahabat kafir karena khawatir dia kembali kepada kekafiran. Pemimpin tokoh masyarakat yang berpengaruh tapi keimanannya masih lemah, kepala suku waktu itu kan, karena kepala suku waktu itu sangat kuat gitu pengaruhnya. Kaum muslimin yang berada di kantong-kantong kaum kafir yang sangat rentan. Kaum muslimin yang sangat membutuhkan untuk mengurus orang yang tidak mau membayar zakat. Nah, untuk menagih lah. Nah itu sebetulnya bagian dari amil kalau yang bawah ini, orang yang menarik zakat. Nah itu tentang pengertian mu'alaf. Ya, karena ini kadang masih salah pengertian. Rikop tadi sudah.
Orang yang berhutang, nah gharim di sini bukan semua orang yang berhutang, tetapi berhutang untuk kebutuhan pokok. Kalau hutangnya kredit motor, ya itu tidak termasuk. Kredit mobil, hutang juga itu tidak termasuk gharim, gitu ya. Di hutang memang untuk keperluan pokok. Nah kalau kredit mobil termasuk gharim, ya semuanya gharim, gitu kan. Tidak ada yang bayar zakat. Nanti. Orang berhutang ya memang betul-betul untuk kebutuhan pokok. Ya itu sebetulnya bagian juga dari miskin. Tapi kadang kan juga ada ya, orang yang kaya suatu saat bangkrut, maka itu juga termasuk yang perlu dikasih zakat. Nah, sabilillah ini umum sekali. Sabilillah ini umum sekali. Kalau waktu itu ya perang, sekarang ya banyak lah pendidikan Islam, nah itu juga termasuk. Sekarang yang banyak di pendidikan ini untuk dakwah lah, untuk dakwah untuk memperkuat keislaman. Nah, seperti sekarang pokoknya untuk menandingi media-media kafir, zakat bisa juga diarahkan ke sana. Jadi untuk menandingi berita-berita yang tidak benar, yang ini umat Islam masih sangat kurang di zakat, nah termasuk boleh diarahkan ke sini, kan? Nah ini diantara fisabilillah. Jadi prinsipnya untuk kepentingan agama Islam, termasuk guru-guru TPA mungkin yang tidak pernah digaji, nah itu juga termasuk yang boleh. Ibnu Sabil itu musafir. Nah, kenapa juga termasuk yang berhak mendapatkan zakat? Karena waktu itu yang namanya musafir itu membawa bekal itu terbatas, membawa bekalnya terbatas. Satu saat bisa kehabisan bekal. Kalau sekarang biasanya orang kalau sudah mau musafir persiapannya sudah matang. Uang yang dibawa memang tidak banyak, tetapi membawa ATM yang isinya penuh. Di mana-mana bisa diambil. Kalau dulu kan tidak ada. Makanya Ibnu Sabil sendiri sangat untuk saat ini jarang. Ya meskipun kadang ada, kadang kita harus dipastikan betul, karena kadang juga ada orang yang minta ajazu. Ketika masa-masa di kota itu sering masjid yang di samping asrama kita itu orang datang mengaku musafir kehabisan uang, itu sering. Ya kita pastikan aja, kalau kita yakin ya dikasih, kalau tidak yakin ya, karena kadang juga meragukan gitu kan. Nah, ini kadang dimanfaatkan sebagian orang-orang yang kurang bagus. Tapi bagaimanapun juga kalau datanya jelas, nah kita tetap harus husnudzon, dikasih nih, karena memang mungkin betul-betul kehabisan. Ada yang masih ingat dulu mengaku kecopetan, macam-macam lah alasannya. Ada yang kehabisan bekal, tidak punya kontak ke rumah, macam-macam lah. Maka kalau kita yakin ya dikasih, tapi kalau belum yakin biasanya kita minta. Dulu masih ingat waktu itu karena di KTP-nya dia masih kafir, tapi dia mengaku mu'alaf. Minta surat keterangan dulu dari Polsek, karena kebetulan dekat dengan Polsek waktu itu. Kebetulan karena ternyata dilacak juga oleh Polsek. Kebetulan ya betul lah apa yang KTP-nya memang masih kafir itu kan, masih non muslim lah. Saya lihat betul waktu itu KTP-nya. Nah, yang seperti itu tentu bagian dari Ibnu Sabil ini. Nah begitu, ini memang untuk fikih zakat ini memang agak panjang seharusnya waktunya. Ya, nanti monggo kalau masih ada pertanyaan saja, jadi bisa disampaikan ya. Untuk penghitungannya tadi, mungkin nanti di waktu yang lain nanti akan saya sampaikan untuk lebih rincinya. Sebetulnya sudah rinci sekali waktu itu, yang ada di dalam tulisan itu rinci sekali. Revisinya apa, hitung-hitungannya bagaimana, termasuk tadi maunya tentang peternak unggas tadi. Nah itu dalam masalah yang lain juga ada, umpamanya dokter, gajinya berapa, kebutuhan pokoknya berapa, untuk
fasilitas berapa, nah itu dihitung. Nah maka kalau menghitung seperti itu maka tidak ada yang dizalimi, jadi yang diyakati betul-betul sesuatu yang sudah bersih, bukan hasil kotor tapi hasil bersih. Karena sekali lagi kalau kotor karena masih ada tanggungan yang lain, umpamanya dokter juga harus beli alat, untuk beli alat saja belum cukup, nah tentu kalau ditarik zakatnya juga menjadi tidak pas juga begitu ini. Saya kira itu untuk sementara. Monggo kalau masih ada pertanyaan lagi, nah besok bisa kita lanjutkan. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.